Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada kesempatan sore hari ini. Wah, kita ngobrol begini. Saya hari ini mau bongkar ya, disassembly salah satu unit koleksi. Ceritanya ada satu unit yang spare partnya bermasalah. Mau saya kanibal dari sini, diambil ke unit yang satunya. Ini untuk disimpan, yang satunya mau dijual. Jadi begitu. Oke, kita langsung saja. Kita lihat unit apa. Oke, ini dia. Unitnya adalah CP88. Oke, kita zoom dulu. Nah, begini ya. Jadi Walter CP88 Competition. Ini Umarex punya ya, mereknya Umarex. Umarex Walter CP88. Nah, gitu. Competition. Nah, ini dia seri competition, dia ada kompensatornya. Nah, ada spare part yang rusak di unit yang satunya. Unitnya yang ini dia. Jadi ini unit competition yang warna hitam atau warna apa istilahnya, bluing ya, bluing. Ini warna nikel yang satunya. Jadi apa yang rusak di sini? Ceritanya kemarin ada sedikit over pressure, jadi ada tekanan yang berlebih pada saat menyetel ini. Terus di sini patah, ini plate-nya patah ya, bisa terlihat mungkin patahnya. Nah, ini mau saya tukar dengan ini. Jadi yang di sini nanti saya ambil, pindah ke sini. Ini mau dijual soalnya. Kalau yang ini semua dikoleksi, jadi nanti paling kalau sudah ada waktu baru dicarikan spare partnya untuk menggantikan di unit nikel. Begitu. Jadi nanti akan kita lepas dari sini. Mudah-mudahan videonya bisa full proses melepas kemudian pindah ke sini. Oke, kalau tidak mungkin nanti kita split. Baik, kita langsung mulai bongkar. Jadi tool-tool yang kita butuhkan, kunci set ya. Untuk bongkar unit ini kita lebih banyak butuh flat screw ya, untuk di semua skrupnya. Jadi hampir semua skrupnya menggunakan obeng minus atau flat screw. Baik, kita akan mulai membongkar. Tapi ada satu yang harus kita lepas dulu, relnya. Ini relnya menggunakan Allen key, kunci L yang kecil ya. Saya carikan dulu kunci L-nya. Mudah-mudahan cocok. Oke. Oke, jadi ini rail ini cukup langka ya. Rada susah nyarinya. Unit ini juga rada langka. Yang model competition, kalau model yang pendek, yang biasa cukup bertebaran di Tokopedia atau mungkin toko-toko online yang lainnya, Bukalapak dan lain sebagainya. Yang panjang competition sangat jarang sekali. Kemudian railnya ini juga sangat jarang sekali. Ini rail 11 mili ya. Rail 11 mili. Jadi bukan pikat ini. Jadi kalau pakai acok misal nggak masuk. Jadi pakainya yang ukuran senapan angin. Baik, kita geser dulu. Ini unit saya huntingnya lumayan lama juga, hampir 3 tahun kali ya, atau lebih, sampai dapat yang cocok seperti ini. Cukup lama untuk pencariannya, penantiannya. Jadi
pas udah dapat seperti ini saya tidak berencana menjualnya untuk saat ini, kecuali benar-benar mungkin nanti pepet urgent ya, option. Tapi untuk saat ini belum berencana untuk menjual. Baik, kita akan lepas dulu di kompensatornya, kita lepas per slide-nya. Kompensator ini ada yang jual terpisah, cuman seperti yang saya sampaikan jarang sekali bisa dijumpai ya. Di Tokopedia saat ini mungkin cuma toko saya yang jual, itu pun yang warna hitam. Jadi sementara saya pasang di unit yang hitam tadi barusan kita lihat bersama, yang bagian sininya patah. Nah, ada kompensatornya, itu saya pasang di situ. Jadi kompensator itu satu set dengan ini inner barrel. Inner barrelnya lebih panjang dibandingkan yang standar. Ups, ini ternyata masih ada magazinnya. Oke. Kemudian kita akan melepas bagian ini ke atas ya. Terlebih dahulu kita harus melepas safety. Untuk melepas safety, jadi ada triknya. Sorry, ini dipasang lagi. Nanti safety-nya posisinya harus terkokang gini. Nah, kalau sudah terkokang nanti lebih mudah untuk melepasnya. Oke, ini unit saya beli kondisinya cukup perfect ya, cukup perfect. Cacatnya masih mulus, fungsi juga normal, tidak ada kerusakan, dan benar-benar bagus. Oke, ada satu yang terlewat saya. Ini kita pasang dulu saja karena safety-nya harus maju mundur, nanti naik turun. Jadi di sini ada klip. Nah, kelihatan nggak? Mana klipnya? Klipnya itu di sini nih. Mana? Ini nih. Ini klip. Kita akan lepas. Jadi untuk melepas klip itu kita geser. Oh, sorry, saya baru ingat. Kita lepas dulu grip sebelah kanan untuk bisa lebih mudah, karena grip sebelah kanan itu nahan trigger bar. Nah, trigger bar harus kondisi cukup free sehingga kita bisa menggeser dan akan lebih mudah melepas klipnya seperti itu. Kita coba dulu. Oops. Oke, sorry ada suara pintu tadi. Nah, setelah tergeser, ini geser separuh tapi belum bisa lepas. Kemudian diputar lagi ke belakang. Ditarik ke belakang atau ke depan dulu boleh. Kemudian baru ke belakang. Sebenarnya kalau misal punya hook, nah, kalau dijepit kadang lepas ya, kalau ada ujungnya yang bengkok. Baik, kita lanjutkan. Maaf tadi ada sedikit kendala ya. Kita sampai sini tadi. Jadi klip kalau sudah terpasang, sudah terlepas seperti ini, tinggal kita tarik ke belakang posisinya. Nah, safety turun dulu biar posisinya bagus dan mudah. Oke. Oops.
Sip. Nah, ini klipnya ya. Oh, sorry, nggak kelihatan tadi. Jadi klipnya seperti ini. Kalau posisinya fire, ini susah karena dia ke bawah. Jadi di sini ada yang bagian ratanya di bagian safety. Nanti kita review. Setelah itu posisi ngelepas itu begini, boleh. Kemudian hati-hati di sini ada bola. Jadi kita harus tahan bolanya supaya nggak kelempar. Oke. Nah, ini bolanya. Kita amankan dulu. Oke. Jadi posisi safety pada saat mau dilepas itu posisinya adalah posisi fire. Kenapa? Karena kalau posisinya safe itu nanti pin valve bagian ujung belakang valve itu sini nih. Kelihatan nggak ya? Nah, dia ada di sini. Kalau seperti itu dia akan nyangkut. Dia nggak akan bisa keluar. Ini mau ditarik ke sana, nggak bisa. Jadi posisi begini, sehingga ini akan nanti posisi bagian valve-nya itu di bagian celah yang keluar ini. Set. Jadi dia akan keluar. Kalau di sini dia nyangkut. Gitu. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan ya. Kita coba geser lampunya. Semoga bisa lebih terang. Lampunya kurang bagus. Baik, fokus kita adalah melepas ini. Jadi sekarang kita lanjut kembali untuk melepas slide dan barrel set. Selanjutnya kita akan melepas ini, slide stop ya, slide stop. Caranya kita tekan dulu. Oh enggak ya, kita bisa langsung tarik. Jadi posisi begini, kita bisa langsung tarik. Nah, di sini ada bola juga, jadi perlu hati-hati. Kalau bisa dihadapkan ke bawah dan dihadang tangan sehingga bolanya nggak mantul. Ops, begini kali. Nah, oke. Ini dia bolanya. Ada di sini. Kita amankan dulu. Setelah itu baru kita bisa lepas 3 skrup. 1, 2, 3. Nah, kita rilis dulu hammernya supaya skrupnya terlihat. Untuk bongkar sebenarnya cukup simpel ya, tidak terlalu susah. Paling pas di safety saja butuh memahami strukturnya si safety. Yang rada tricky itu adalah pada saat pasang atau perakitan proses assembly. Kalau disassembly-nya yang penting kita tahu ada bola, hati-hati jangan sampai hilang. Kemudian safety, posisi yang bagus untuk melepasnya bagaimana. Kemudian apalagi, sudah sih itu aja kalau melepas. Selebihnya tinggal dibuka aja skrupnya. Nah, yang susah nanti pada saat pasang butuh pelan-pelan, butuh teliti. Oke, sudah terlepas. Ini sudah bisa kita angkat ya. Bismillah. Oke, sepertinya saya butuh bantuan frying tool. Sorry. Jadi jika diperlukan congkel ini, congkel bagian dari plastik, jadi aman buat material. Untuk metal-metalnya, cat-catnya insya Allah aman. Oke, sudah terlepas. Nah, begitu. Nah,
Mungkin bisa di zoom, ini di sisi sebelah kiri hanya ada ini saja. Nah, yang paling banyak di sisi sebelah kanan. Ini valve assembly. Di sini ada bushing. Ini bushingnya upgrade, di apa namanya, di bore tapi nggak terlalu besar. Kemudian apalagi, hammer spring masih standar. Seingat saya ini masih standar. Valve juga masih standar di sini. Piercing pin masih standar juga. Jadi ini sebenarnya masih bisa dibilang standar ya. Cuman bushingnya aja dilebarkan tapi nggak signifikan, cuma berapa saja. Oke, ini biar sini. Nah, fokusnya adalah kita mau melepas ini. Nah, ini begini-begini ini. Kelihatannya cuma begini saja, tapi spare partnya juga lumayan. Karena ini casting. Kemudian ini juga genuine-nya ya. Standar bawaan dari pabrik. Masih bagus. Di pasaran ada yang jual handmade dari steel, ini casting atau apa namanya, ada yang bilang babit atau apa, saya juga nggak lupa. Oke, ini yang kita keluarkan, sisanya kita akan pasang kembali. Cuman karena di sini nggak bisa kosong, ini nanti springnya nggak bisa duduk, jadi saya akan geser dulu untuk kita ambil dari unit satunya, nanti kita pasang di sini. Mudah-mudahan memorinya masih cukup. Oke, kita amankan dulu skrup dan perlengkapan lainnya. Mas, carikan kotak itu, kotak merah dulu, mana ya, mana? Di depan. Mungkin kita akan sekaligus pasang ke sini. Nanti yang ini kita ambil, sementara dipasang di sini sambil nunggu spare partnya. Oke, kita amankan dulu part kecilnya. Ya, kebetulan workshopnya bersebelahan dengan dapur, jadi mungkin terdengar suara-suara masak-memasak dan jauh di sana. Kemudian juga kebetulan ini baru pakai mic-nya yang kondensor, sepertinya cukup sensitif. Baik, sekarang kita ke sini. Nah, untuk unit ini saya sudah tambahkan adapter. Adapter ini dia speknya untuk 1911, cuman saya pasang di sini kebetulan pas cocok, sehingga untuk membongkarnya juga kita harus buka di sini dulu. Tapi ini ada sedikit modifikasi ya, karena RMR enggak plug and play sama dudukannya. Dudukannya ini sebenarnya untuk yang model lebih pendek. Saya nggak tahu apakah dokter atau apa. Tapi kalau RMR lubang pampingnya terlalu lebar. Jadi bawaan aslinya ini lubang bawaannya. Ini kalau RMR nggak cukup, saya bikin lubang lagi untuk RMR. Seperti itu. Kemudian kita lepas adapter ini, cukup banyak ya, nggak banyak banget sih, tapi adalah di toko-toko online ada. Termasuk kemarin saya beli sekaligus beberapa biji, jadi di toko online saya juga ada ini, tapi masih belum saya buatkan. Kalau memang butuh dan pengen custom RMR boleh, nanti saya buatkan lubang ulirnya.
sisanya tinggal dicek di toko ya. Baik, kita kembali lagi ke sini. Kita akan bongkar dulu, lepas kompensator. Nah, ini kompensator ini pun ini saya jual di toko online saya. Barangkali ada yang berminat silahkan mampir. Cuman karena langka sekali, saya kemarin dapatnya juga harganya lumayan mahal ya. Mohon maaf kalau saya pasang harganya cukup tinggi, tapi saya nggak tahu, mungkin agen-agen sekalian punya pembandingnya atau tidak. Yang jelas saya cari di toko online, saya nggak tahu harga normalnya berapa karena nggak ada pembandingnya, dan saya memang harganya dapat juga mahal, ya sudah saya kasihnya sesuai dengan harga yang saya dapatkan. Saya waktu itu belinya juga awalnya mau bangun ini, kemudian dapat yang silver, yang nikel. Setelah dapat yang nikel, saya jual kompensatornya, sudah laku, kemudian beli lagi, harganya naik hampir lumayan ya, hampir 2 kalinya. Oke, jadi sekali lagi di sini nggak terlalu susah, yang cukup tricky nanti di bagian safety pada saat kita mau membongkar. Tapi kalau memasang ya, semuanya tricky. Jadi sebenarnya keahlian seperti ini cuma butuh keberanian ya. Dulu saya juga nggak berani, berhubung saya sudah punya sendiri, ini punya saya sendiri, jadi saya berani ngambil resiko. Dan ketika orang bilang ilmu itu mahal, ya memang mahal. Jadi kalau nggak keluar modal untuk beli yang beginian, mungkin saya juga nggak punya keberanian untuk bongkar-bongkar. Baik, saya tidak tahu apakah metode saya lakukan pembongkaran seperti ini cukup menghibur atau membantu agen-agen sekalian yang butuh pengalaman atau tidak. Nanti bisa disampaikan ya di kolom komentar, mungkin kurang jelas dari sisi mana yang kurang jelas, kameranya terutama ya. Oke, ini saya ulang lagi ya melepasnya. Jadi tadi sudah dilepas sisi kanan safety-nya, kemudian posisi fire seperti ini. Setelah itu kita dorong ke arah kiri. Nah, untuk apa fungsinya? Adalah menjauhkan klip ini, mana klip ya, klip ini ya, dari trigger bar. Jadi klip itu nanti nyangkut di trigger bar. Oke, kalau sudah, nah begini, klipnya sudah terlepas dari trigger bar, kita kembalikan ke posisi safe supaya bisa ditarik keluar. Oops, sorry. Nah, oops. Nah, ini klip ini kalau nggak ada, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah double actionnya tidak fungsi. Jadi ini unit dia bisa double dan single action. Oke, lalu lepas kita posisi fire lagi, kemudian kita angkat. Hati-hati ada bola, jangan sampai lepas, jangan sampai terbang ya. Nah, ini bolanya. Oke, jadi kembali lagi, ini unit punya fungsi single dan double acting. Single maksudnya kita harus kokang dulu, baru kita tekan triggernya, kita lepas. Nah, ini contoh ya, ketika klipnya sudah dilepas, double actingnya itu nggak fungsi. Harusnya double acting itu fungsi. Yang bikin double actingnya fungsi salah satunya adalah klip ini.
Jadi trigger bar nyangkut ke klip. Nah, nanti dia akan memfungsikan double acting ya. Jadi tanpa kita kokang, kita langsung tekan. Nah, ini kalau posisinya pas ya. Cuman kalau udah lepas dia nggak jadi nggak sampai lagi double acting. Di dalam kelihatan itu bagian tongolan yang nyangkut di klip nantinya ya. Nah, ini mana ini nanti ketemu dengan klip. Baik, kita sedang tidak membahas itu, mungkin nanti kita ambil sesi sendiri khusus untuk membahas ini terkait dengan modifikasi. Saya belum pernah upgrade ekstrim, cuman upgrade standar-standar saja. Oke. Jadi yang pernah saya upgrade itu adalah spring hammer diganti, hammer spring diganti, kemudian bushing di bore up, kemudian nozzle bushing ya. Di sini tadi yang warna coklat. Nanti kita lihat setelah ini. Kita lepas dulu. Jadi nozzle bushing di bore up, kemudian ini jangan lupa di sini ada bolanya. Hampir. Apalagi tadi yang saya upgrade ya. Oke, nah sebelum saya rakit, jadi yang bisa di upgrade itu ini sudah upgrade nih, hammer spring, kemudian ini nozzle bushing di sini bisa di lubang lebih besar, ini udah dibesarkan ya. Yang kedua, kemudian di sini ada piercing jarum yang nusuk ke tabung CO2. Ini kalau langsung di bore up bisa, cuman menurut saya kurang bagus hasilnya. Ini saya bore up kurang bagus. Kalau mau lebih bagus, langsung ganti yang upgrade. Jadi piercing pinnya lebih panjang, lubangnya lebih besar, lebih bagus. Kemudian selanjutnya yang pertama, kedua, ketiga itu di sini ada di dalam chamber ada valve dan juga spring. Valve-nya diganti yang lubangnya lebih besar, springnya diganti yang lebih ringan, itu upgrade-nya maksimal. Ini standar kemarin. Yang ini kondisi begini ya, hammer sudah ganti, bushing sudah dibesarkan. Ini 350-an sekian. Dengan BB 7 grain, 8,2 grain kalau nggak salah, saya lupa. Yang Master Google itu. Kalau di sini diganti, mungkin bisa lebih sampai 500 kali ya, bisa tembus 450 lebih. Jadi piercing pinnya, kemudian valve-nya diganti yang lubang lebih besar, dan juga valve springnya diganti yang lebih ringan. Nah, itu bisa lebih bagus lagi. Oke, mungkin itu saja sekilas tentang upgrade ya. Part upgrade itu banyak dijual di aftermarket. Jadi bushing set yang sudah di upgrade, tambah dengan hammer spring, tambah dengan piercing, ditambah juga dengan ini valve, lumayan sih, 1,5 sampai 2 juta lah mungkin totalnya kalau mau di upgrade semuanya ya. Tapi hasilnya mantap. Oke, ini part yang patah, bisa terlihat. Kameranya fokusnya kurang bagus. Ini bekas patahnya, nanti kita akan ganti. Jadi kita akan lihat proses pemasangannya. Jadi ini nanti seperti ini. Kemudian mana pin tadi? Pin. Oke. Nah, pada saat masang, pin ini kadang lompat nih. Jadi kita harus benar-benar perhatikan jangan sampai pinnya lepas. Karena kalau sudah terlanjur skrupnya dipasang, ternyata pinnya lepas, aduh, repot lagi. Seperti ini. Spring menekan ke bawah. Ini nanti lock.
lock plate-nya yang akan dorong ke atas. Oke, kemudian kita pasang ini di sini, kemudian ini di sini. Sip. Nah, harusnya sudah begini, tinggal dipasang. Seringkali yang butuh trik di sini, jadi kadang ini nggak masuk ya. Ini ada tongolannya, harus pas. Kemudian spring-spring ini jangan sampai lepas, terutama dua ini yang sering lepas. Mudah-mudahan ini tidak ada kendala ya. Kita coba pasang. Bismillah. Oke, yang dibutuhkan adalah sabar dan teliti. Ini pin sudah masuk. Nah, ini kalau belum masuk ganjel-ganjel gini. Saya tertolong dengan pinset lumayan sangat membantu ya. Kita cari tahu dulu di mana yang belum pas, di mana yang belum pas, di mana yang belum pas. Alhamdulillah pas nih, sudah kepasang. Biasanya ada susah di dalam sana, harus dipas-pasin. Alhamdulillah ini pas kepasang jadi cepat. Oke, kita tinggal mengencangkan skrup-skrup seperti ini mungkin secukupnya saja ya. Jadi jangan terlalu kencang. Kenapa? Karena memang dia tidak begitu banyak getaran di situ. Apalagi ini adalah non blowback, jadi dia mungkin tidak banyak menerima getaran. Beda dengan blowback, mungkin ada impact dari slide-nya, jadi kadang mungkin kena getaran bisa kendor, tapi kalau ini enggak. Nah, bagusnya dikasih Loctite atau thread locker. Kebetulan saya nggak punya, jadi nggak saya pasang. Oke, cukup dikencangkan pakai tangan, mudah-mudahan sudah cukup kencang. Kemudian belakang satu lagi skrup. Nah, saya nyebut banyak trikinya, cuman kebetulan ini rezekinya gampang ya. Biasanya butuh tusuk sana sini pakai pinset biasanya. Oke, nah sekarang kita pasang slide locknya. Untuk masang slide lock kita tekan dulu, kemudian kita masukkan. Ini yang butuh pelan-pelan juga, kalau lepas kelempar dia. Nggak masuk. Bismillah, ini harus kita tekan dulu masuk. Oke, sip. Ya, aman. Tinggal safety. Sekarang kita pasang lagi safety. Nah, pada saat kita mau masang safety, nah hati-hati jangan sampai firing pinnya ketinggalan. Oh, satu lagi belum saya sebut ya, firing pin. Firing pin ini juga bisa diupgrade dengan yang lebih panjang beberapa mili. Hanya cuma 1 atau 2 mili aja bisa dipanjangkan. Nah, masang safety itu ini diturunkan dulu. Cuman ini nggak bisa turun kalau kita belum pasang slide-nya. Hammernya belum bisa dikokang. Oke. Jadi kita pasang dulu. Setelah itu hammer dikokang. Posisinya posisi fire ya, seperti ini. Kemudian
jangan lupa di sini ada bola. Nah, ini bola juga harus hati-hati. Saya biasanya begini, tekan. Oke, sudah. Kemudian pasang pin seperti proses melepasnya. Posisinya masih fire, kemudian kita masukkan di gambarnya posisi fire, kita masukkan. Ini saya posisinya kurang bagus dengan mikrofonnya, saya harus setting. Maaf. Oke, sepertinya sudah, space-nya udah dapat. Posisinya save dulu, masukkan klipnya, kemudian posisi fire kita atur supaya klipnya nyangkut ke trigger bar, karena ini yang kadang butuh. Kita dorong ke kiri sedikit, kemudian ini bisa kelihatan ya, kita fokuskan. Kita dorong kiri sedikit. Nah, kemudian kita dorong klipnya seperti itu. Jadi dorong ke kiri, klipnya dorong sampai dapat posisi yang bagus. Kemudian kita dorong safety-nya ke arah kanan. Oke, sip. Jadi salah satu triknya sambil mainkan trigger supaya klipnya duduk. Oke, jadi kalau klip sudah duduk, nah ini double acting sudah bisa berfungsi. Nah, gitu ya. Oke, kalau posisi save, semuanya save. Kita tinggal pasang lever, safety lever sisi sebelah. Oke, sebelum kita pasang grip, kita lap-lap dulu ya, soalnya tadi tangannya bekas grease dalam. Ini kemarin belum lama saya bongkar, mungkin 2 bulan yang lalu saya bongkar, saya grease dan belum banyak saya gunakan karena kebetulan waktu itu terus patah. Jadi saya lihat tadi masih belum waktunya greasing lagi, masih aman. Nanti agan-agan siapapun kalau punya unit seperti ini, jika sudah ada waktu kira-kira udah cukup lama ya, saya nggak tahu juga standar waktunya berapa ya, dikira-kira saja. Kalau memang dirasa sudah kering, bisa dilakukan greasing untuk meminimalisir keausan. Ini unit ini saya rasa masih ya cukup bisa diwariskan lah ya ke anak cucu, bisa bertahan lama artinya, karena dia juga non blowback, jadi tidak begitu banyak moving part. Paling kalau disimpan terlalu lama nanti problemnya ada di ini saja sih, di apa namanya, seal-sealnya saja. Seal mungkin nanti kedepannya bisa di custom, bisa pakai teflon dibuatkan, kemudian dicarikan o-ring yang ukurannya sesuai, nggak harus genuine ya kalau memang nanti susah dicari. Tapi ini fungsinya saya rasa tidak akan mudah rusak selain seal, mungkin sampai 10 tahun yang akan datang selama kita makainya benar ya. Oke, ini sudah cukup bagus, tinggal kita pasang mekanisme slide di depan. Jadi ada spring, kita pasang springnya seperti ini. Oke ya, kemudian kita pasang slide. Kemudian kita kunci, selesai. Nah, kalau yang standar yang bukan competition itu outer barrel, inner barrel ya segini aja sudah, atau barrelnya sepanjang slide. Tapi yang competition dia panjang karena ada tambahan kompensator di dalamnya, di depannya seperti ini.
Nah, oke. Kompensator sudah termasuk frontside, jadi kalau nanti akan beli kompensator, frontside bawaan yang di sini tinggal dilepas disimpan saja. Sama barel 4 incinya. Nah, yang karena nanti harus dilepas satu set ya, barel 4 incinya dilepas dan seterusnya. Mungkin nanti suatu saat kalau ada waktu kita coba buatkan video untuk konversi dari 4 in ke 6 in. Oke, udah siap. Sorry, bukan yang ini. Mana tadi ya? Ini sudah siap pakai, tinggal pasang gas, kemudian load magazine, ready. Udah selesai. CP88 competition. Setelah ini saya akan merakit yang putih, yang nikel. Mudah-mudahan masih ada waktu sebelum maghrib. Ini spare part yang patah, nanti akan saya letakkan di dalamnya, walaupun mungkin nggak fungsi dengan baik. Oke, sekarang kita ke sini. Pasang dulu spare partnya. Nah, segini patah ya, mudah-mudahan nanti bisa carikan. Rencana saya kalau nggak ada kendala mungkin nanti mau saya carikan yang handmade, yang dari steel, dari baja, mudah-mudahan bisa lebih bagus lagi. Oh, yang hitam belum pasang, nanti kita pasang yang hitam. Ini sudah semuanya sudah, tinggal ini dipasang. Mudah-mudahan yang nikel ini nanti masangnya juga gampang seperti yang hitam ya. Kita pasang dulu, mudah-mudahan tidak banyak kendala. Oke. Oh, alhamdulillah, langsung juga, udah. Sip. Semua udah duduk, ini duduk, sana duduk. Oke, sudah duduk. Cuman ini karena nikel dia mantulin cahaya, mohon maaf. Oke, jadi kita akan pasang dulu skrup bodinya. Jadi kadang kalau ada orang nanyain CP88 competition, saya kasih lihat foto unit-unit saya bareng sama unit ini. Yang ditawar malah unit ini, padahal unit ini yang nggak dijual karena memang sangat jarang sekali. Jadi ya mohon maaf ya, sementara buat koleksi dulu. Mungkin suatu saat kalau memang kepepet ya bisa jadi dipertimbangkan untuk dijual. Oke, kemudian di sini nah, CP88 ini sebenarnya kelasnya adalah kelas apa ya, kelas target mungkin ya. Jadi saya pernah baca artikelnya bahwa ini versi compression air ya, CP compression pistol kah kalau nggak salah, dari P88. Jadi P88 itu digunakan di sebuah kesatuan, kemudian dibuatkan versi kompres airnya, yaitu kompres air itu untuk
menggunakan gas, bukan menggunakan bubuk mesiu. Jadi ini adalah untuk magang-magang polisi, jadi aparat-aparat yang masih magang. Saya pernah baca artikelnya begitu. Jadi sebelum mereka layak untuk menerima lisensi, apa istilahnya, nggak tahu, license to kill kah atau apa, itu mereka latihannya pakai ini dulu. Nah setelah mereka nanti dinyatakan terampil dan lolos, baru mereka dapat yang pistol api SNP nya. Saya pernah baca begitu. Jadi Marek bikin versi yang airgunnya itu CP88 dan CP99. Itu adalah versi compression pistol, bukan pistol dengan mesiu. Oke, seperti ini. Saya sebenarnya hanya mengulang proses yang tadi ya. Mungkin saya tidak banyak menceritakan. Nanti bisa diperhatikan kalau memang bisa membantu, mudah-mudahan. Kalau tidak ya nggak apa-apa, bisa disampaikan kritiknya. Bola. Hampir. Kalau bolanya sampai hilang ini yang rada repot pas mau masangnya nanti. Oke. Di belakang terdengar suara anak-anak nunggu buka puasa. Udah jam berapa gitu. Oke, posisi save, pasang clip, kemudian posisi fire, dorong ke kiri sedikit, dorong ke kiri ya. Kemudian masukkan klipnya, dorong klipnya ke dalam, sambil dimainkan triggernya. Nah, kelihatan klipnya sudah mulai bergerak, artinya sudah nyangkut. Selesai. Setelah itu tinggal pasang lever sebelah kanan. Saya bongkar ini sudah beberapa kali, jadi mungkin sudah kelihatan rada biasa ya. Padahal awal-awal itu waduh, lama sekali untuk belajarnya. Oke, sudah terpasang. Kita tes posisi save, triggernya free, double aktif, single juga aktif. Oke, kita tinggal pasang grip sisi kanan. Oke, ya alhamdulillah. Kemudian kita pasang grip sisi kanan. Setelah itu selesai. Oh enggak ya, kita masih belum masang bagian depan. Jadi di bagian slide-nya masih belum terpasang. Nanti kita lihat. Ini grip saya custom, ada orang di Jogja yang bikin, mungkin kenakan yang lain juga sudah pernah order ke beliau, spesialis grip. Saya minta yang garis-garis gini. Jadi saya dulu dapat sepaket, saya dulu punya PPKS ya, Walter PPKS James Bond. Oke. Sudah, cuman unitnya saya jual sudah yang PPKS. Ups, ini begini. Kemudian ini kita pasang, kita masukkan, kita pasang slide-nya. Sip, tinggal kita pasang kompensator. Oke, sudah mulai terdengar
lantunan murotal. Ini kemarin video saya kena kena apa namanya, warning dari YouTube karena ada backsound murotal. Dikira saya pakai backsound murotal, padahal memang itu terjadi di luar kendali saya. Baik, sudah selesai, kita tinggal pasang aksesorisnya. Ada apa saja aksesorisnya ini ya. Insya Allah ini udah terakhir. Jadi begitu video kali ini. Saya belum bisa menampilkan apa namanya, tes performa dan akurasi. Jadi video saya sebelumnya untuk unit yang sudah laku, saya pernah buatkan videonya, tes performa dan juga apa namanya, akurasi. Mungkin bisa dilihat. Saya nggak tahu apakah semua unit ini sama, pastinya beda ya. Nanti ada kalau ada waktu lah, khusus ini sama unit satunya yang hitam. Ini juga mungkin nanti akan saya buatkan, mudah-mudahan sempat. Belum laku, kalau sudah laku ya mohon maaf. Oke, kita pasang dulu. Nah, unit ini ketika digabungkan dengan red dot itu cukup efektif ya. Kenapa? Karena non blowback, jadi red dotnya akan steady dan aimingnya akan cenderung lebih bagus karena dia tidak banyak bergeser. Red dot ketika terpasang di slide untuk yang blowback itu menurut saya butuh keahlian khusus ya. Jadi saya salut sama atlet-atlet yang red dotnya nempel di slide dan unitnya blowback. Untuk aiming itu harus selalu terbiasa. Ini masih hidup, kelihatan lampunya ya. Cuman belum saya apa namanya, kalibrasi. Belum sempat saya kalibrasi, baru dipasang-pasang aja. Belum sempat, nanti mudah-mudahan habis Idul Fitri kalau ada waktu kita coba tes. Oke, ini udah siap. Barangkali ada yang minat mau dibeli, monggo. Kalau enggak ya nggak apa-apa, silahkan dinikmati videonya. Sekali lagi, kalau memang ada alur video yang mungkin kurang bagus, videonya kurang jelas atau gambarnya kurang bagus dan seterusnya, bisa disampaikan, berikan masukan di kolom komentar. Mau dikritik boleh, mau dikasih saran juga boleh, mau di like alhamdulillah, dislike pun boleh, silahkan. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.